Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Alhamdulillahirabbil alamin. Pagi ini kita masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadaburi ayat-ayatnya dan mengkaji hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang hanya kepadanya lah kita berharap ridha-Nya agar kita dan keluarga kita dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala ahlul Quran dan ahlul jannah. Salawat serta salam semoga tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Muhammad bin Abdullah beserta keluarganya, para sahabatnya serta pengikutnya yang senantiasa menegakkan sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga akhir kiamat kelak. Mari sama-sama kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Sampai mana sekarang ayatnya? Ayat 17 ya? Sebelumnya kan ayat 16-nya ya? Iya. Ya, sekarang silakan dibaca ayat 17 di surat Al-Baqarah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzi tawqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Perumpamaan mereka seperti orang-orang yang menyalakan api setelah menerangi sekelilingnya. Allah melenyapkan cahaya yang menyinari mereka dan membiarkan mereka dalam kegelapan, tidak dapat melihat. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan mereka adalah seperti orang yang menyalakan api. Falamma adha'at ma haulahu dhahaballahu binurihim. Maka setelah api itu menerangi sekelilingnya, Allah hilangkan cahaya yang menyinari mereka. Wa tarakahum fi dhulumatil la yubsirun. Dan membiarkan mereka dalam kegelapan, mereka tidak dapat melihat. Kemudian ayat selanjutnya itu summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Summum itu artinya apa? Tuli. Bukmun bisu. Umyun buta. Fahum la yubsirun, maka tidaklah mereka akan kembali ke jalan yang benar. Ini perumpamaan orang-orang munafik ini. Jadi judulnya apa? Perumpamaan orang-orang munafik. Enggak akan kembali. Bahayanya nih orang. Kalau dia enggak tobat, dia enggak akan kembali. Jadi kalau mau dakwah jangan sama orang munafik. Tandanya yang dari hadis kita baru tahu 3. Di Al-Quran di surat Al-Munafikun itu tanda-tandanya. Itu jangan didakwain. Didoain. Doain aja dulu. Mudah-mudahan terus, mudah-mudahan ya. Sebab kalau kamu dakwahkan, dia lebih pintar daripada kita. Itu orang-orang munafik itu. Jadi perumpamaan ini bahwa pembelian kesesatan dengan petunjuk ya,
dan perubahan orang-orang munafik dari melihat menjadi buta. Tadinya dia lihat itu, orang-orang itu baik ini, dilihat. Tapi dia jadi buta, akhirnya apa? Semua kebaikan yang dilakukan oleh saudara-saudaranya dianggap jelek. Kenapa? Karena buta. Diserupakan oleh Allah dengan orang yang menyalakan api. Tatkala api itu menerangi sekitarnya dan ia dapat melihat apa yang ada di sebelah kanan dan kirinya serta merasa gembira karenanya, tiba-tiba api itu padam sehingga ia benar-benar berada dalam kegelapan. Ia tidak dapat melihat ataupun mendapat petunjuk. Keadaan ini diperparah dengan keadaan dirinya yang tuli. Sudah gelap, tuli. Sehingga dia tidak dapat mendengar omongan yang baik-baik, dia nggak dengar. Sekalipun omongan itu dari orang yang berbicara kepadanya. Apalagi orang yang benar dia ngomong pasti ditolak. Bisu sehingga tidak dapat berbicara, dan buta sehingga tidak dapat melihat. Akibatnya ia tidak dapat kembali kepada keadaan sebelumnya. Sebelumnya dia jadi orang Islam dan orang mukmin. Makanya bergaulnya jangan sama orang-orang munafik, akan mengakibatkan jadilah dia munafik. Kata Nabi, al-mar'u ala dini khalili. Seseorang itu tergantung pada agama temannya. Falyangdur man yukhallil. Maka lihatlah siapa yang dicintainya. Saking cintanya tuh sama tuh orang tuh, agamanya bukan Islam ditahlilin juga, ya kan? Saking apanya tuh? Nanti kita juga begitu. Toleransi. Kita masuk surga dengan orang yang kita cintai, dan orang masuk neraka juga dengan orang yang dicintai. Kayak penjahat-penjahat, dia cinta dengan ahli-ahli neraka, dia akan masuk neraka dengan yang dicintainya. Maka mencintai dengan orang-orang ahli surga gitu. Contoh yang gampang begini. Kalau kita cinta itu paling tidak tahu namanya, betul nggak? Namanya cinta, betul nggak? Tahu keluarganya, namanya cinta. Terus tahu sahabatnya, namanya cinta. Kalau disebutin 10 sahabat Nabi yang dipastikan oleh Rasulullah masuk surga, hafal nggak? Ini pasti masuk surga nih, kata Nabi. 10 sahabat yang dipastikan masuk surga. Kita hafal nggak? 4 hafal lah, ya kan? 4 hafal. Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Umar bin Khattab, Utsman bin Affan, Ali bin Abu Ubaidah bin Jarrah, Abdurrahman bin Auf. Terus Zubair bin Sa'ad bin itu orang yang dipastikan oleh Rasul masuk surga. Kita cinta sama orang itu, gitu ya. Maka kita nanti masuk surganya sama orang yang kita cintai. Zahaballahu binurihim. Allah menghilangkan cahaya yang menyinari mereka. Allah telah menghilangkan sesuatu yang berguna bagi mereka, yaitu cahaya Allah. Lalu Allah menetapkan sesuatu yang membahayakan mereka, yaitu kebakaran dan asap. Jadi Allah hilangkan tuh ya. Wa tarakahum fi dhulumat, dan membiarkan mereka dalam kegelapan. Sesuatu yang mereka berada di dalamnya berupa keraguan,
Jadi orang munafik itu selalu ragu, kekufuran. Maka senang dia dengan orang-orang kafir. Apalagi sekarang nih, gitu. Ribut-ribut terus, mengucapkan selamat Natal, konflik, gitu. Dengan alasan toleransi. Sementara Rasulullah dulu ketika di Madinah, dia hidup dengan Yahudi dan Nasrani. Padahal Rasulullah nggak pernah ngucapin tuh. Apakah Rasulullah nggak toleransi? Padahal orang yang paling toleransi dan orang paling mulia, orang paling hebat sudah nggak ada lagi. Namanya Muhammad bin Abdullah, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus kita lebih toleransi gitu daripada Rasulullah gitu? Nggak mungkin. Maka akal itu dipergunakan untuk berpikir dengan benar. Gitu. Toleransi itu ada aturannya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasul juga toleransi, ya. Dan beliau adalah orang yang paling toleransi. Gitu. Ikutin saja petunjuknya. Gitu ya. La yubsirun, mereka tidak dapat melihat, tidak dapat mendapatkan jalan menuju kebaikan, dan mereka tidak mengetahuinya. Ya. Bersamaan dengan itu mereka sumum, tuli, tidak dapat mendengar kebaikan, tidak bisa melihat kebaikan, tidak bisa mendengar kebaikan. Kemudian bukmun, bisu, tidak dapat membicarakan perkara yang bermanfaat bagi mereka. Berbicaranya cuma ghibah, gitu. Menjelek-jelekan orang lain, mencerca orang lain, itu kerjaannya tuh. Gitu. Dia nggak mau tuh tadabbur Quran, ya. Dia nggak mau berbicara tentang ayat-ayat qauliyah, ayat-ayat kauniyah yang Allah sudah ajarkan di dalam Al-Quran. Itulah orang-orang munafik. Sehingga dia umyun, buta. Di dalam kesesatan dan kebutaan mata hati. Jadi bukan buta matanya, tapi buta hatinya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat 22 ayat 46. Sudah ketemu? Ya, silakan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi sehingga hati akal mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Sebenarnya bukan mata itu yang buta, tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Afalam yasiru fil ardi, maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? Sampai Allah nanya. Allah nanya tuh. Maka tidak pernahkah mereka berjalan di bumi? Padahal dia jalannya di mana? Di bumi. Fatakuna lahum qulubu ya'qiluna biha, au adanu yasma'una biha, sehingga hati yang berkaitan dengan akal, hati yang berkaitan dengan akal, sehingga hati mereka dapat memahami, telinga mereka dapat mendengar. Fa innaha la ta'mal absar, sebenarnya bukan mata itu yang buta, bukan matanya yang buta.
walakin ta'mal qulubul lati fis sudur. Tetapi yang buta ialah hati yang di dalam dada. Menolak kebenaran. Maka orang yang sombong adalah orang yang menolak kebenaran. Berarti termasuk orang kafir itu orang sombong. Ya iya, orang kafir itu orang sombong. Kita pakai akal dulu, dalil akli dulu. Itu si kafir yang ciptain siapa? Allah. Dia tahu nggak kalau sampai dibilangin, kalau ditanya Abu Jahal itu, man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna Allah. Barang siapa yang kalau ditanya kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Dipastikan mereka jawab apa? Allah. Kok dia nggak mau mengabdi sama Allah? Ini sombongnya orang itu. Sesombong-sombongnya orang. Yang orang kalau disuruh taat sama Allah, dia tidak mau mengabdi. Itu orang paling sombong. Gitu. Orang kafir itu sombong. Gitu. Jadi dibilangin orang kafir mah yang penting kan baik katanya. Mana ada orang kafir baik? Udah jelas dikasih hidup di atas bumi oleh Allah, dia ingkar. Orang munafik lebih parah lagi. Sudah dikasih cahaya, dia sendiri yang meredupkan cahaya, bahkan dimatikan cahayanya. Ya. Gitu. Orang kafir kan musuh Allah. Iya, karena apa? Karena dia sudah diciptakan oleh Allah, sudah diberi rezeki oleh Allah, sudah dikasih kenikmatan oleh Allah, masih ingkar. Ya. Maka ayat selanjutnya tuh di ayat 19-nya ya. Ya, silakan dibaca. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Aw kasayyibim minas samaa'i fihi dhulumatu wa ra'du wa bar yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhidum bil kafirin. Atau seperti orang-orang ditimpa hujan lebat dari langit yang disertai kegelapan, petir dan kilat. Mereka menyumbat telinga dengan jari-jarinya menghindari suara petir itu karena takut mati. Allah meliputi orang-orang yang kafir. Au kasayyibin minas samaa'i fi dhulumati wa ra'du wa barq yaj'aluna asabi'ahum fi adanihim minas sawa'iqi hadaral maut wallahu muhitum bil kafirin. Atau seperti orang-orang yang ditimpa hujan lebat dari langit disertai gelap gulita, guruh dan kilat. Mereka menyumbat telinganya dengan jari jemarinya karena mendengar suara petir dengan sebab takut akan mati. Dan pengetahuan serta kekuasaan Allah meliputi orang-orang yang kafir. Jadi perumpamaan lain yang Allah misalkan orang-orang munafik ini diumpamakan, mereka adalah orang-orang yang terkadang melihat kebenaran dan di lain waktu mereka ragu. Dia tahu itu kebenaran, tapi ragu. Ragu-ragu. Jadi semuanya ragu-ragu. Bener enggak itu? Jangan-jangan, waduh, ini aliran sesat nih, ngaji Quran, gitu kan? Ngaji Quran, ngaji, apalagi itu pakai tafsirnya itu. Nah, Ibnu Katsir katanya, siapa dia? Dia masih ragu. Mereka adalah orang-orang yang terkadang melihat kebenaran dan di lain waktu mereka ragu. Hati mereka yang berada dalam keraguan, kekufuran dan rasa bimbang itu diumpamakan seperti hujan lebat. Ya. Seperti hujan. Termasuk keadaan orang-orang munafik itu adalah ketakutan dan kecemasan yang sangat
seperti mereka mengira bahwa tiap-tiap teriakan yang keras ditujukan kepada mereka. Itu ayat di surat Al-Munafikun ya, ayat keempatnya itu ya. Ayat keempat surat Al-Munafikun. Coba lihat ya, surat ayat 4 surat 63 ya. Ini fisiknya saja Allah kasih tahu orang-orang munafik ini. Fisiknya saja dikasih tahu. Sudah ketemu? Wa idza ra'aitahum tu'jibuka ajsamuhum, dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Tubuhnya mengagumkan. Berarti kalau orang munafik itu enggak ada yang tubuhnya jelek, boncel gitu. Terus apalagi tuh? Enggak ada cacat itu. Iya. Gagah-gagah. Tubuhnya bisa mengagumkan, ganteng-ganteng. Makanya hati-hati, kamu ganteng tuh ya kan? Kamu ganteng? Ganteng dong. Hati-hati kamu. Jadi yang kayak si kakek ini ganteng nggak? Ganteng. Ah, masa begini modelnya kakek-kakek ganteng gini? Dulu aku muda. Makanya susah jadi orang munafik, ya kan? Susah. Itu ganteng lah. Dulu. Dan apabila engkau melihat mereka, tubuh mereka mengagumkanmu. Wa iyaqulu tasmali qaulihim, dan jika mereka berkata engkau mendengarkan tutur katanya. Manggut-manggut itu, ya kan? Saudara-saudara, kalau udah pakai saudara-saudara itu. Waduh. Orang manggut-manggut itu. Sodako. Gitu. Infak. Gitu. Dianya mah enggak, ya kan? Carkoni. Carkoni. Maka lanjutan ayatnya ka'annahum khusyubun musannadah. Mereka seakan-akan kayu yang bersandar. Diumpamakan seperti kayu yang bersandar, maksudnya ialah untuk menyatakan sifat mereka yang jelek. Meskipun tubuh mereka bagus-bagus, tapi sifatnya jelek. Dan mereka pandai berbicara. Jadi kalau orang nggak pintar ngomong itu nggak jadi munafik. Ini orang munafik tuh orangnya bagus, badannya, ngomongnya pinter. Tapi sebenarnya otak mereka adalah kosong, bahkan geser. Otaknya udah kosong, geser. Gitu. Tidak dapat memahami kebenaran. Sekalipun ayat disampaikan, dia tidak mau menerima. Hadis disampaikan, dia tidak mau nerima. Gitu. Ini orang-orang munafik ini. Gitu. Yahsabuna kulla sayhatin alaihim. Mereka mengira bahwa setiap teriakan ditujukan kepada mereka. Kalau ada orang ngomong berdua ketawa, dia tersinggung dia. Dianggapnya ngomongin dia. Padahal orang lagi cerita makan nasi Arab. Duh. Lagi cerita yang baik-baik, dia tersinggung. Jadi semuanya tersinggung. Ketawa aja kamu, dia tersinggung. Maka jangan ketawa di depan orang munafik. Marah dia. Humul adu fahdharhum. Mereka itulah musuh yang sebenarnya. Maka waspadalah terhadap mereka. Suruh hati-hati. Gitu. Qatalahumullahu anna yufakun. Semoga Allah membinasakan mereka. Jadi gak usah diapa-apain. Mereka akan binasa dengan sendirinya. Gak usah diomongin. Gak usah. Dia mau munafik ya katanya. Gak usah dibilangin dia mau munafik ya, gak usah. Kenapa? Allah sudah berfirman, semoga Allah membinasakan mereka. Bagaimanakah mereka dapat dipalingkan dari kebenaran?
Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang tidak dipalingkan dari kebenaran, sehingga kita terhindar dari sifat-sifat nifak. Dipanggillah dia orang munafik, supaya kita terhindar, sehingga kita terhindar dari panggilan orang-orang munafik, ya. Dan Allah berikan rahmat kepada kita dan keluarga kita. Allah masukkan kita ke dalam surga Aden yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.